tadi disebut bahkan ada sponsor. Anda juga menduga bahwa ada grand design untuk menggiring seorang Bahar bin Smith menuju ke sel besi ini. Terima kasih Mbak Maria, Mas Andro. Kalau saya melihatnya begini ya, dugaan-dugaan yang dilontarkan itu sebenarnya jangan dilempar di sini. Kalau cuma menduga, siapapun boleh menduga. Yang saya pikirkan kalau kita lihat berita, 3 berita tadi di awal itu. Yang satu adalah pondok pesantren As-Sunnah yang di NTB. Ya, yang di NTB itu kan mencaci maki orang, mengatakan mohon maaf, tai anjing terhadap makam leluhur, lalu ada reaksi komunal dari masyarakat. Yang dilakukan oleh Bahar bin Smith itu juga merupakan caci maki. Ini sebenarnya 2 tafsir yang berbeda. Pondok pesantren As-Sunnah di NTB itu punya pemahaman anti habaib. Tapi di sisi lain ada habaib yang juga menggunakan postulat caci maki dalam melakukan ceramahnya. Pertanyaannya sekarang, di mana fungsi agama? Akan dibawa kemana agama ini di masa depan? Kalau kemudian narasi-narasi caci maki, kekerasan, menyerang orang lain secara personal, dan juga melakukan falasi dan sebagainya dalam narasi-narasi agama, lalu apa fungsi agama? Akan dibawa kemana umat Mas Islah, sebentar. Tadi caci maki ini apakah Potongannya masuk di dalam bagaimana? perkara potongan video tersebut atau caci maki yang berbeda? Karena yang diperkarakan video di Marga Asih Kabupaten Bandung itu. Yang bukan. Begini, ini saya luruskan sebenarnya. Salah satu kesalahan terbesar dari polisi adalah baru kali ini dia ditangkap. Seharusnya ketika Bahar bin Smith memberikan ancaman kepada ulama dan habaib lain, ketika dianggap mengkhianati Habib Rizik, itu seharusnya sudah ditangkap. Tapi kita harap fokus dulu kepada konteks Ya, kali artinya ini, begini, Mas Islah. kalau kemudian keterlambatan itu terjadi, Bahar bin Smith akhirnya keleleran kemana-mana dengan narasi yang sama dan caci maki yang sama, hingga akhirnya dia membuat kebohongan itu tadi, membakar kemaluan, mencabut kukunya. Ini jelas tidak ada Versi dalam kuasa fakta hukum itu persidangan. fakta, bukan kebohongan versi kuasa hukum tadi, Mas Islah. Tidak ada. Dari mana dia mendapatkan itu? Secara pelanggaran HAM tidak berat, ya menurut Komnas HAM. Tapi fakta-fakta mencabut kuku, membakar kemaluan tidak pernah ada terungkap di dalam fakta-fakta persidangan. Di dalam fakta-fakta penyelidikan maupun penyidikan tidak ada itu. Nah, kalau kemudian polisi mentersangkakan beliau ini dalam konteks itu, iya. Tapi ini semua adalah keterlambatan pihak kepolisian karena dia terlalu memberikan waktu untuk menyuarakan caci maki dan kekerasan itu di mana-mana. Lalu persoalannya adalah umat kita ini, umat Islam kita ini tidak semuanya menjadi orang cerdas yang menggunakan nalar. Kalau bicara soal habaib, jangan kalahkan orang Madura, sampai ayamnya pun kita cium kalau konsep habaib. Tapi soal moral adalah persoalan yang lain lagi. Nah, saya lebih mementingkan adalah Islam hari ini dan Islam masa depan. Sejarah kita sudah terlalu banyak menanggung beban terhadap caci maki dan kekerasan dalam sejarah Islam. Kita hari ini melihat masa lalu melihat kita hari ini. Mau dibawa kemana umat Islam ini? Kalau kemudian terjebak dalam caci maki dan kekerasan, lalu kemudian terjebak lagi ke dalam pragmatisme politik dan kepentingan-kepentingan sepihak. Kalau begitu harus ditanggapi dulu ya, Mbak Haika. Gini. Silakan.